Oke, selamat malam semuanya, para penggemar misteri dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu yang mengalami kejadian misteri ya di Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Gunung Pangrangonya ya. Oke, sebelum kedua narasumber kita ini bercerita, ada baiknya teman-teman semuanya aktifkan tanda lonceng dan subscribe dulu. Oke, baiklah, kita mulai aja perbincangan misteri kita pada kali ini dengan Mas Teguh dan dengan Debbie, salah satu dari tim Jejak Backpacker juga. Oke, untuk kronologisnya sendiri ini dari Debbie dulu atau dari Teguh dulu nih? Enaknya dari Teguh dulu. Oke. Mas Teguh ini bisa diceritakan bagaimana awal mula kejadian misteri di Gunung Pangrango tersebut. Jadi waktu itu kita kalau nggak salah ya, saya ingat saya tuh kita lagi jalan turun lagi jalan turun. Nah terus di sekitar habis air panas tuh kayak ada yang kayak ada yang ngikutin tuh, karena kita kan orang paling belakang tuh kayak ada orang ngikutin, pas ngeliat ke belakang kok nggak ada orang gitu loh. Belakang nggak ada orang, akhirnya saya ngomong, Dep, belakang ada orang nggak sih? Nggak ada kok, kita orang terakhir nih katanya. Oh gitu, tapi kayak ada yang ngikutin terus gitu loh. Ah masa, kalau kata dia gitu kan? Iya. Terus jalannya terus pede kan, jalan terus. Nggak lama sebelum air panas tuh kan ada agak tikungan gitu kan? Iya betul. Ada cewek tuh. Waduh, ini apa tadi? Nggak tahu, udah jalan terus nggak lama cewek itu lagi gitu loh. Aduh, cewek itu lagi. Akhirnya saya bilang, udah deh jalan duluan, saya belakangan deh, saya bilang gitu. Dia jalan duluan tuh akhirnya. Nggak taunya dia yang ditempelin om. Oh, itu kejadiannya tahun berapa itu? Itu 2010. 2010. Pas. Udah cukup lama Setelah juga ya. Natal. Terus dari ketempelan itu Debbie-nya sendiri apa itu yang? Jadi kalau mau diceritain dari awal mungkin ya. Jadi kita itu berangkat ke Pangrango itu 30 orang. 30 orang. Ini open trip atau apa? Satu kampus. Oh, satu kampus. Oke. Jadi begitu sampai puncak, turun sore, kita langsung perjalanan turun. Nah kebetulan perjalanan turun itu kebagi dua kelompok, 15-15. Ya. Kelompok pertama turun jam 5 sore. Oke. Kami berdua, sisanya 15 orang turun pas maghrib. Mungkin salahnya di situ. Pas maghrib kok jalan gitu. Awalnya tuh gue jalan paling depan, berdua sama teman-teman. Setelah kandang badak itu kan dulu tuh ada apa namanya kayak aliran air gitu kan Ya. ada sedikit. Nah, situ ada papan kandang badak, Plang ya. ya pelang arah kandang badak. Dulu tuh masih ditaruh di bawah batu. Nah itu mengarah ke arah turun, Ya. bukan ke arah kandang badak. Dari situ saya berdua sama teman saya curiga nih, kok papan terbalik. Cuma bilang, ini udah ada yang iseng lah kayak gitu. Akhirnya kita lanjutin turun terus sampai di mana tuh? Ya sebelum air panas. Sebelum air panas tuh kok perasaan kok berubah gitu. Awalnya tuh kayak makin lama kok perjalanan nggak nyampe kan. Setelah air panas itu, mungkin kalau pernah nonton film Pencarian Terakhir tuh, anginnya yang kayak begitu tuh angin kenceng, tapi iya
tapi langit tuh terang. Langit tuh terang banget. Ada satu teman saya di depan, tiba-tiba duduk. Dia bilang, "Tar dulu, berhenti dulu, capek." Ternyata dia melihat sesuatu. Dia ngeliat cewek jalan tapi kayak ngebling, sat sat sat, ngedekat ke zigzag gitu ya. ngedekat ke arah dia. Ada dia duduk, berhenti dulu. Terus habis gitu ada juga teman kita yang kena ya, sampai akhirnya harus kebagi lagi rombongan dari 15 orang lagi dibagi lagi. Nah, setelah air panas itu kan emang malam-malam di air panas itu kan udah berkabut kan, nggak jelas juga penglihatan. Iya betul, pakai sampai kacamata itu ya. Ya, kita ada satu teman pakai kacamata emang nggak bisa ngelihat kan kalau dulu gitu. Terus ada cewek juga 2 orang apa 3 orang, 2 orang ya, 2 orang. Akhirnya keril semua dibawa dulu ke kandang batu 2. Satu orang tunggu situ. Saya berdua nganterin keril, satu orang saya suruh nunggu. Saya nyamperin ke belakang, bantuin yang nyebrang. Begitu balik lagi nyusulin dia udah meringkuk. Saya tanya, "Kenapa, Dir?" Dia bilang, "Tadi ada orang." Ya udah, saya bilang, "Udah, lu capean doang kali." Nah, teman saya begitu sampai kandang batu, teman saya yang 2 orang cewek sakit ya, sakit ngedrop ya. Mungkin karena saking kelamaan perjalanan ya. Iya, iya. Ngedrop akhirnya ditinggal di kandang batu bersama ada juga yang nemenin, bertiga apa berempat sih. Nah, dia ikut Kiwi ya. Dewi sama si Harus. Enggak. Harus awalnya enggak betul. Oh iya, sama Iwi ya. Ya, situ ditinggal di kandang batu. Terus kita lanjut turun, sisanya pas mereka sakit kita atur dulu dong, senyamannya mereka lah. Ya. Saya dapat tugas ambil air panas, balik lagi ke air panas sendirian. Di air panas ya lihat itu kok kayak ada orang di ujung sana, tapi kok apa cuman halusinasi apa gimana, namanya uap air kan nggak kelihatan. Ya udah akhirnya, tapi kok perasaan nggak enak gitu. Akhirnya saya ambil, saya balik. Ternyata sebelum itu teman saya ada yang lihat cewek lompat dari air panas ke bawah. Oh, aja sebelum kedatangan Debbie itu sendiri Iya, tadi ya. pas dia nyebrang. Yang ringkuk itu. Yang ringkuk itu tadi. Itu ngelihat si cewek lompat ke bawah dari air panas. Oh, ya. Jadi air panas itu kan kayak cuman ada pegangan itu kan kayak tali seling tuh. Betul. Nah itu kalau kata dia itu dari tali seling itu dia lompat ke bawah. Padahal kita tahu dong dari air panas ke bawah itu Dalam banget itu, nggak kalau misalkan jatuh itu kan ya Allahu alam ya, kita nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya terus kita lanjut perjalanan turun. Nah terus awalnya nih dari dia nih ada teman satu jalan apa namanya ngebersihin ranting di depannya dia, terus dibuang kena dia. Terus dari situ saya nengok ke belakang, di situ nggak ada perasaan berinding sama sekali, nggak kepikiran misteri apalah, horor nggak kepikiran. Begitu nengok ke kanan ada sosok perempuan, rambut panjang nggak beraturan, baju putih tapi hidungnya panjang. Kayak tenjunya orang Jepang. ya kayak Pinocchio. Kayak Petruk lah gitu bilangnya. Itu langsung saya buang muka ke depan, saya tengok lagi udah nggak ada. Ternyata dia yang kena. Nah, dia ngikut sampai ngikut sampai Panjang-panjang. ngikut sampai Panjangcangan. Akhirnya di Panjangcangan itu saya sendirian kan di belakang, nemenin satu cewek. Saya bilang ya udah nanti aja bareng saya di belakang, saya bilang gitu, karena dia memang kakinya juga udah sakit, udah nggak bisa berjalan. Saya bilang gini,
iseng matanya ya, saya bilang gitu. Udah lihat ke bawah aja biar nggak capek sama dia. Akhirnya saya jalan berdua tuh di belakang sendirian, ditinggal kok lama-lama dia megang tangan saya jadi kenceng banget gitu loh. Lo kenapa ya, kok megangnya tambah kenceng, saya bilang gitu. Oh apa tuh, kayak ada yang ngeliatin ya, dari mana tuh, dari depan. Ah biarin itu, paling anak-anak, saya bilang gitu kan. Nggak lama maksud kok orang itu tuh makin lama makin banyak di atas pohon nih, pada ngeliatin begini aja. Nah saya tanya kan, lo ngeliat yang di atas nggak? Iya ngeliat. Ya udah, terus aja jalan terus, saya bilang gitu kan. Itu apa sih emang kalau kata di situ itu cewek? Nggak tahu, palingan sekumpulan monyet, saya bilang gitu kan. Ah bukan monyet, itu orang cewek kok, katanya jangan disebutin cewek, saya bilang gitu kan. Karena saya juga apa ya, bisa dibilang agak dibilang takut juga iya, tapi dibilang nggak takut juga iya gitu loh. Jadi kayak bener nggak sih itu makhluk gitu. Udah jalan terus, nggak lama di Panjang Cangan itu di Telaga Biru. Sampai Telaga Biru tuh anak-anak udah nggak ada, karena kan bilangnya kan ketemu di Telaga Biru. Di Telaga Biru tuh udah nggak ada anak-anak. Saya bilang, "Loh, ini gimana? Jalan terus aja udah, biarin gitu." Gak lama Si Endro jalan sama gua itu. si Oo kakinya dipegang dari belakang, diiniin betis atau mata kakinya diini. Dia teriak, "Lu iseng ya sama gue?" "Iseng kenapa? Kan dari tadi saya pegang tangan, bukan pegang kaki," saya bilang gitu. "Tadi saya pegang kaki gue, siapa?" kata dia. "Ya nggak tahu," saya bilang gitu kan. Saya nggak iseng. Posisinya jadi sama-sama takut gitu loh. Dia takut karena kakinya dipegang, saya takut karena baru pertama kali melihat yang begitu gitu. Akhirnya udah yuk kita jalan aja terus, saya bilang gitu. Akhirnya jalan terus sampai bawah. Si Oo ini dia ngerasa kakinya tuh kayak kayak di peluk dari belakang gitu kakinya. Sampai buat jalan sendiri itu susah. Itu sih kalau si Oo ceritanya seperti itu. Dan kebetulan juga kita itu dari Panjang Cangan itu kepisah lagi jadi beberapa rombongan. Yang paling depan jalan berdua, saya jalan berempat, belakang bertiga, dia juga berdua. Nah masing-masing kami itu sampai bawah tuh cerita, ketemu rombongan gak sih tadi, nanyain anaknya tuh di mana, di jembatan ya? Iya di jembatan. Karena udah capek gitu kan. Iya. Dia bilang enggak deh kayaknya deh. Terus mereka akhirnya satu rombongan yang lain itu bilang iya nanyain anaknya, terus di depan ketemu mereka lagi nanyain lagi, kayak looping. Oh jadi dalam perjalanan turun itu ketemu itu berapa kali itu dengan orang itu? 2 kali dengan wajah yang sama ya. Apa namanya, dia bentuk wajahnya itu standar biasa aja. Biasa aja sama kayak orang normal biasanya, cuman kan karena posisinya kan gelap itu, dan posisinya mereka tuh nggak pakai headlamp sama sekali. Oh iya. Dan yang parah itu gini sih, kita turun dari maghrib tuh jam 6 atau jam 6 lewat, Jam 6 sampai bawah itu bisa jam 6 pagi lah. ya, jadi dulu tuh sebenarnya kalau yang bingung mungkin ya, oh Panjang Cangan kok bisa begitu. Panjang Cangan dulu itu belum ada warung, sama sekali belum ada warung, benar-benar cuma pos kosong. Kalau warga lokal di tempat mereka cari makan. Kita mau ketemu di Telaga Biru, saya sampai Telaga Biru duluan, perasaan udah gak enak, akhirnya lanjut turun. Dan kebetulan dapat dikasih tahu juga dari teman orang Cibodas sana, pamannya, di belakang pos Telaga Biru itu ada yang jaga nenek-nenek. Sesekali dia jadi macan kumbang. Gitu. Akhirnya sampai di situ, ya udah kita lanjut. Dulu tuh belum ada pikiran kayak gitu kan. Cuma memang perasaan tuh gak enak. Akhirnya kita lanjut turun.
Iya. Jadi kayak orang diawasin gitu. Ya, kita lagi diem kayak diawasin. Jadi kayak apa ya, kita sendiri nih kayak ngawasin tuh muterin kita gitu. Ini orang ngapain, ini orang ngapain ya gitu sih. Lebih kayak gitu sih kalau di situ perasaannya kayak gitu. Saya mikirnya gini loh. Mungkin pas kita naik kita ada kesalahan dong. Karena kita emang ada sempet nyanyi-nyanyi teriak-teriak juga lah. Iya. Salah mungkin namanya tamu kok kayak begitu. Tapi kok dikerjainnya begini banget. Itu parah sih, maksudnya yang nggak kebayang itu gini. Ya mungkin baru pertama kali juga mungkin ya, pertama kali naik itu kan 2010 akhir bulan Desember. Dan yang nggak kita sangka itu dari kanan badak itu jam 6 sore sampai bawah itu jam 6 pagi. Jam 3. Jam 6 sore ketemu jam 6 pagi. Jam 3. Itu kan lama banget ya. Itu istirahatnya atau gimana itu yang bikin lama itu? Perjalanannya ya. Dari Kanjeng kita jalan terus, nggak ada istirahat. Kecuali yang tadi kepotong karena sakit. Terpaksa kita bikin tenda lagi ya. Wow. Itu sangat luar biasa ya, dari kalau perjalanan dari jam 6 maghrib ke jam 6 pagi. Ya teman-teman juga bisa ngebayangin lah kira-kira perjalanan ke situ kan kalau kita normalnya nih kita tempuh paling 3 atau ya paling kalau yang pendaki yang cepet banget itu 2 jam atau yang paling lama 3 sampai 4 jam. Ini 12 jam ya. Nah, 12 jam. Nah, kita juga sempat dengar nih, ada yang sempat dengar. Saya juga sempat dengar azan. Di tengah jalan itu azan, tapi nggak ada syahadatnya. Nah, dari situ bingung kan. Mungkin. Itu pas di mana? Tengah perjalanan. Di tengah perjalanan itu juga. Sekitar jam mungkin sekitar jam 1 atau jam 12 malam. Habis dari air panas tuh di situ kita dengar azan 2 kali atau 3 kali. 2 kali. 2 kali dengar azan, cuma dia nggak ada air robotnya nggak ada. Nggak ada syahadat. Kita bingung. Di ini apa namanya? Langsung apa ya, nggak ada syahadat itu tadi ya. Benar, dan juga harusnya namanya jalur pendakian mungkin kita ketemu pendaki lain gitu. Pasti ada juga kan yang turun malam ini sama sekali nggak ada sama sekali. Yang naik yang turun nggak ketemu. Semotong-motongnya kompas mungkin juga sangganya kan ada sangganya ya, ada orang yang duduk di jalur atau merokok di jalur gitu kan. Tapi itu tahun 2010 ya emang gunung belum seberapa rame ya 2010 itu. Melejitnya sih emang pas di 2012 ke atas gitu. Jadi emang kemungkinan ya emang jarang kita temui kemungkinan ya. Ya, Waktu naik itu tapi rame pendaki-pendaki yang lain. Rame ya. Kota full. kota Kota full. Cuma kan kalau nggak salah 2010 itu masih sistem booking datang ke sana. via online. Ya kalau dipikir-pikir kan antara apa ya, kalau kita bisa mencernanya itu masuk antara nggak masuk akal gitu loh ceritanya, tapi nyata gitu. Jadi ya, nah gimana teman-teman aja yang menanggapinya gitu. Kita lanjut lagi atau gimana ini? Debbie dengan ininya ada kira-kira ada lagi nggak yang lebih itunya lagi atau? Ya, kita pas tahu perbedaan waktunya itu setelah teman kita yang dari bawah itu ngejemput ke atas. Terus kita turun sampai Green Ranger sampai Green Ranger kita tanya, kalian sampai bawah jam berapa? Jam 8. Terus mereka nanya, tapi kok rombongan kalian baru nyampe Green Ranger pagi sih? Kita juga sendiri nggak bisa jawab. Jam 5 turun, jam 8 turun sebelum. Kita jam 6 sore turun, jam 6 pagi baru sampai bawah. Dan itu langsung pulang. Itu naik motor kendaraannya. Tronton. Itu pasti kalau emang benar disasarkan oleh makhluk halus ya, atau kita diputar-putarin
itu pasti badannya itu benar-benar capek banget, capek luar biasa itu. Karena kan kita merasa diri kita jalan terus gitu loh, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi sepanjang jalan yang kita pikirin juga tuh kok nggak nyampe-nyampe itu bukan misteri ya, bukan. Sewa trontonnya nambah. Iya, karena kita mikir apa ya, bisa bilang akomodasi Akomodasi. Itu kan, kena penalti gitu loh. Iya. Transportasi kena penalti. Jadi yang kita pikirin waktu itu waktu zamannya kuliah kan, kita mau dapat uang dari mana nih, kita nggak kerja gitu loh. Iya. Nggak punya penghasilan gitu kan. Nah, akhirnya terus gimana nanti bayar penalti tronton, terus penalti dari pihak Taman Nasional kan kita melebihi izin Iya. hari kan. gitu kan. Itu yang kita pikirin sih sebenarnya. Kalau mikirin sebenarnya waktu itu mikirin masih kita dibayar sama Itu nggak kepikiran. kepikiran sampai situ sebenarnya. Setelah maksudnya kita tahu itu kita nggak dapat penalti apa-apa dari pihak yang bersangkutan, kita baru berpikir gini waktu di jalan pulang, oh iya ya kenapa kita bisa kayak gituin ya. Dari situ baru muncullah pertanyaan-pertanyaan, apa iya kita gara-gara kita berisik di situ gitu loh, maksudnya gara-gara awalnya kita jalan itu kan teriak-teriak tuh 30 orang teriak-teriak. 30 orang. Apa karena awalnya dari situ atau memang ada hal lain yang jadi pemicunya kan kita nggak tahu gitu loh. Dari situ baru berpikiran terus kesini-sininya, akhirnya ya mungkin salah satu dari kita berdua nih jadi dari situ mungkin lebih peka lagi mungkin. Ya. Tapi sebenarnya saya sendiri juga sama yang begitu tuh percaya nggak percaya ya. Mau dibilang nggak percaya tapi di agama ada. Betul. Mau dibilang percaya tapi ngelihat begitu ya baru sekali itu juga. Iya, prinsipnya sama kayak saya orangnya sebenarnya nggak percayaan yang kayak gitu loh, karena mungkin karena apa ya, belum melihat secara langsung. Tapi kalau untuk hal-hal di luar nalar gitu ya udah pernah gitu. Tapi untuk penampakan langsung manusia makhluknya itu belum pernah. Itu juga. Saya baru pertama kali itu lihat yang begitu. Merinding juga ya. Iya, tapi pas ngelihat itu entah kenapa nggak ada perasaan merinding, takut sama sekali nggak ada gitu. Mungkin karena capek atau gimana. Iya, karena udah kelelahan itu, sama seperti kayak yang kita pendakian tempo lalu itu kan. Itu karena udah banyak halusinasi juga sih, itu dicampur halusinasi, dicampur tangan makhluk yang pengen ganggu atau dengan keusilannya gitu sama manusia gitu kan. Tapi waktu itu nggak ada sama sekali dari kalian ya, misalkan ya agak selain teriak-teriak tadi ya, maksudnya kalian mengambil sesuatu atau di atas gunung itu. Kalau mengambil sesuatu sih kayaknya sih nggak ada, karena kan memang sebelum pendakian juga kan Kita udah briefing. nih, jadi nggak ada yang boleh ngambil apa-apa tuh kayak metik ranting Wis. atau apapun. Ya mungkin ada yang iseng mungkin kan, iseng mata-matain ranting terus ngebuangnya sembarangan, kita kan nggak tahu kan. Nah mungkin dari situ kita juga berpikirannya, wah apa jangan-jangan ada yang iseng nih mata-matain ranting jadi kayak gitu. Karena Iya. kan kita baru pertama kali, mungkin waktu itu kita baru pertama kali naik gunung, pikirannya tuh kayak bisa dibilang apa, jadi kayak anak kecil baru gampang dibohong-bohongin lah modelnya kayak gitu. Cuman kalau dibilang gampang dibohong-bohongin, tapi kita berpikir secara logika mungkin gini, kita main ke rumah orang, kita anggaplah kita ngerusakin barang di rumah orang, terus orangnya pasti marah gitu loh. Dan ini yang kita lakuin mungkin gitu kan, oh iya pasti marah, makanya kita pulangnya diresein gitu loh. Dari situ sih. Tapi pertanyaan kita tuh kenapa kok cuma rombongan kedua? Nah Rombongan Ya. pertama kok aman-aman aja gitu. itu dia sih. Mungkin juga karena turun pas maghrib mungkin. Maghrib juga. Mereka pada keluar. Oke, itulah tadi obrolan kita bareng Mas Teguh dan Debbie yang telah menceritakan pengalaman mistisnya di saat perjalanan menuju kembali ke base camp ya, Iya. di Gunung Pangrango. Dan tanya dulu nih, jadi begini, kesan dan pesannya dari Debbie dan Mas Teguh, kita undang ke Jejak Backpacker untuk menceritakan langsung kepada teman-teman pencinta misteri. Ini gimana?
Coba bisa di Ya kalau saya sih emang sudah sering kesini deh. Berbagi cerita sih menyenangkan. Nah buat teman-teman yang lain, kalau ada cerita-cerita misteri atau yang ingin dibagikan tapi belum sempat cerita ke orang lain itu, silahkan kesini berbagi cerita, kita merinding sama-sama. Iya. Atau juga bisa hubungi di 0852 123 456 83. Atau DM ke IG Jejak Backpacker. Oke, itu aja pengalaman dari kedua narasumber kita pada kali ini. Jangan lupa buat pencinta misteri atau teman-teman Jejak Backpacker, subscribe YouTube Jejak Backpacker, follow Instagram Jejak Backpacker, like, comment, and share. Oke, sampai ketemu lagi pada podcast misteri kita selanjutnya.